Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi setiap kehidupan kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita semuanya. Biasanya ya, di awal tahun itu ada banyak rencana-rencana yang dimiliki oleh
seseorang dalam kehidupannya, apa yang akan dia lakukan di sepanjang tahun ini, atau kerinduan-kerinduan dia, atau harapan-harapan dia di sepanjang tahun yang akan dia lewati. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul yaitu hidup dalam rancangan Tuhan. Ya, hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa biasanya ketika kita memasuki tahun yang baru, ada resolusi yang kita miliki, ada kerinduan yang kita miliki di sepanjang tahun ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga memiliki. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, ya, saya dan saudara memiliki kerinduan di sepanjang tahun ini, memiliki rencana-rencana di sepanjang tahun ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan rancangan Tuhan itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memegang rancangan Tuhan atau rencana Tuhan? Mengapa kita harus hidup di dalam rencana Tuhan? Karena di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13-14 di sana dikatakan bahwa, mari kita lihat Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13 seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dikatakan bahwa kehidupan kita ini seperti uap saja yang sebentar kelihatan lalu langsung lenyap. Ya, biasanya ibu-ibu tahu itu, yang biasa hidup di dapur, dia tahu keberadaan uap itu seperti apa, yang tidak akan bertahan lama. Nah, jadi kalau kita mau menjalani hari-hari kita, memang bagus ada perencanaan kita, tetapi di atas rencana kita itu tidak boleh melupakan rencana-rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu mengapa kita harus hidup di dalam rencana Tuhan, karena kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok. Ya, kalau kita merencanakan sesuatu lalu sesuatu itu tidak tercapai, maka itu akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita lebih baik hidup di dalam rencana-rencana Tuhan. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa tetap hidup dalam rancangan Tuhan? Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Di sini dikatakan cari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ada berapa kali kita mencari Tuhan di dalam sepanjang hari? Di dalam kita melakukan setiap kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita mencari Tuhan? Atau ketika kita mengalami sesuatu, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Ya, di dalam 1 Tawari pasal yang keempat dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. 1 Tawari pasal yang keempat ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita baca dari ayat yang ke-9, Yabes itu adalah dikatakan di sini ibunya memberi nama Yabes kepada dia itu karena aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi bisa kita artikan bahwa arti dari nama daripada Yabes itu adalah kesakitan. Ya.
kesakitan. Tapi ketika Yabes berseru kepada Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun orang mengatakan Yabes itu kesakitan, ya, sakit atau seperti apa, penderitaan mungkin. Tapi kalau ketika kita berseru kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Yabes, rancangan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kiranya Allah memperluas daerahku dan membuat aku lalu daripada kesakitannya, dan Tuhan mengabulkan itu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan, walaupun orang mengatakan apapun itu, mungkin orang mereka-rekakan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, walaupun orang mungkin merencanakan sesuatu yang buruk terhadap hidup kita, tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan yang akan terjadi. Yang kedua adalah, apa yang harus kita lakukan? Taat di dalam proses. Ya, taat dalam proses yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, Yakobus, kita kembali ya ke Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ingat kejadian tentang Yusuf, ya, kejadian tentang Yusuf, bagaimana Yusuf itu mengalami hal-hal yang sangat berat, bisa dikatakan itu sangat berat dalam kehidupannya, ya. Bagaimana dia tidak disukai oleh abang-abangnya, bagaimana dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dijual menjadi seorang budak, lalu di dalam keadaan yang budak seperti itu dia difitnah oleh istri Potifar, ya. Lalu bagaimana dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh orang. Namun ketika dia menghidupi rencana Tuhan, taat dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, tepat pada waktunya Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, maka rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 seperti ini. Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dikatakan bahwa walaupun kamu mereka-rekakan sesuatu yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ketika kita hidup di dalam ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan. Sekalipun manusia mereka-rekakan apapun itu dalam hidup kita, sekalipun tidak ada hal yang menjanjikan di dalam dunia ini untuk lebih baik ke depannya, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tapi damai sejahtera itu yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Mari kita ketika ada ujian pun lewati ujian itu, ya. Anak sekolah ketika ada ujian, dia tidak boleh saya tidak masuk hari ini supaya tidak ikut ujian. Tetap kalau ujian itu harus dilewati baru bisa lewat. Ya, harus dilakukan baru bisa lewat. Kamu tidak hadir hari ini, besok masih ada. Tidak hadir besok, lusa masih ada. Jadi ujian itu satu-satunya menyelesaikan ujian adalah dilewati, dilakukan, dikerjakan supaya ujian itu diselesaikan. Puji nama Tuhan ya. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam rancangan Tuhan, kita berseru, berteriak kepada Tuhan, lalu kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar.
Kalau kita tahu semak duri itu adalah seperti apa? Kalau di dalam Matius 13 ayat 22 itu menggambarkan tentang kekhawatiran dunia. Ya, kita khawatir. Khawatir itu berarti ketidakberhasilan, ketidaksuksesan itu terjadi. Tapi dikatakan bahwa saya belajar tadi sedikit membaca tentang pohon sanobar ini. Ini berbicara tentang pohon kesuburan. Tahu kesuburan? Kalau dalam pertanian, subur itu berarti ada kemungkinan untuk berhasil. Ya, keberhasilan ya. Jadi kekhawatiran itu Tuhan gantikan dengan keberhasilan. Amin. Ya, lalu dikatakan di ayat selanjutnya itu, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung itu adalah biji dari pohon ini bisa memabukkan, hidup dalam kemabukan, hidup dalam kekacauan, ya, digantikan dengan pohon murad. Kalau pohon murad ini tadi saya baca juga, pohon ini adalah pohon dengan daun yang hijau, bunga putih yang sangat harum, digunakan untuk obat kecantikan. Jadi kekacauan itu bisa Tuhan gantikan dengan keindahan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita menghidupi rencana Tuhan, dan ketika ada sesuatu terjadi, berseru kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu Tuhan gantikan dengan keberhasilan. Kekacauan itu Tuhan gantikan dengan keindahan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup dalam rancangan-Mu. Kami menghidupi rancangan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kami berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Kami akan melewati kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Pegang tangan kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami, jagai kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi kerinduan kami. Kami terima kebenaran firman Tuhan, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.